qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya bermula yang terlebih afdal barang yang aku kata dan barang yang dikata segala anbiya yang terdahulu itu, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يؤتى أحدا بأفضل مما جاء به إلا أحدا عملا أكثر من ذلك. Artinya barang siapa mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, pada tiap-tiap hari 100 kali, niscaya adalah baginya menyamai memerdekakan 10 hamba. Orang yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tiap-tiap hari 100 kali. Baik dia baca sekaligus 100 kali maupun dalam jumlah sehari 100 kali, maka pahalanya sama dengan menyamai memerdekakan 10 orang hamba. Memerdekakan 1 orang hamba saja sama dengan pahala bersedekah 100 ekor unta. Cuma kalau misalkan kalau sehari menyamai memerdekakan 10 hamba, bayangkan berapa banyak pahala. Dan hal yang demikian diberikan kepada umat Muhammad, karena diberi umat yang lain. Kenapa? Karena umat Muhammad umur terlalu orang terlalu kecil. Urung bebe peluk minyak angin dulu. Peluk minyak angin tahu? Aduh. Kalau bahasa Indonesianya peluk itu botol. Minyak angin, ya minyak angin. Umat Muhammad ya sebesar-besar botol minyak angin. Berbinan lagi. Tidak sebanding dengan umat-umat yang lain. Dan begitu juga mengenai dengan masalah kekuatan umat Muhammad itu lebih ringan, lebih lemah dibandingkan umat-umat Nabi yang lain. Maka digandakan pahala dengan membuat suatu ibadat. Berbuat suatu ibadat digandakan pahalanya oleh Allah karena minimnya daripada kekuatan, lemahnya daripada badan. Maka digandakan pahala ibadatnya. Kemudian disuratkan baginya 100 kewajiban, disuratkan baginya 100 kewajiban. Ditulis
bagi orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ditulis padanya itu 100 kebaji dan dihapus daripadanya 100 kejahatan. Ya, kejahatan yang kita lakukan dihapus dengan 100 kejahatan. Berapa banyak kejahatan yang kita kerjakan? Maka sungguh sangat banyak kejahatan yang kita buat. Arti daripada kejahatan tidak mesti kita menyakiti orang lain. Meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah itu kejahatan. Artinya sesuatu yang kita perbuat yang mengunsurkan kita kepada neraka, yang kejahatan. Atau sesuatu yang kita perbuat tidak meridai kita untuk masuk syurga, yang kejahatan. Ya, maka cukup banyak pekerjaan yang tidak membawa kepada syurga. Ya, cukup banyak pekerjaan yang kita kerjakan yang tidak membawa hasil kepada akhirat. Itu kejahatan. Maka kejahatan tersebut akan dihapus 100 kejahatan bila kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali dalam sehari dihapus oleh Allah Ta'ala 100 kejahatan dan ditulis oleh Allah Ta'ala 100 kebajikan. Ya. Dan adalah ia memeliharakan daripada syaitan di dalam harinya itu hingga petangnya. Jadi pelihara kita oleh Allah Ta'ala daripada syaitan daripada hari sampai sore. Dan tiada mendatangkan oleh seorang dengan yang terlebih afdal daripada barang yang didatangkan dengan dia itu, melainkan seorang yang mengamalkan yang terlebih banyak daripada demikian itu. Dan begitu pula orang yang mengamalkan lebih daripada 100 itu, maka tidak didatangkan sesuatu oleh orang melainkan yang terbaik padanya. Diputra oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mengamalkan daripada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Daripada lebih daripada 100 kali didatangkan daripadanya yang terlebih baik. Ya. Tidak didatangkan oleh Allah kepadanya kejahatan. Ya, tidak didatangkan oleh Allah Ta'ala kepadanya keburukan, tapi didatangkan oleh Allah kepadanya itu kebaikan. Ya. Maka kalau kadang-kadang kita berkeluh kesah, apa salahku, apa dosaku, sehingga aku mendapatkan ujian yang teramat sangat. Inilah masalah. Kita tidak bersalah mungkin pada orang lain, tapi kita belum membuat kebenaran di sisi Allah. Kita mungkin tidak membuat kejahatan kepada orang lain, tapi kita berlaku jahat pada hukum Allah. Ya. Maka kadang-kadang kita saat dalam kehidupan kita rajin beribadat karena kita anggap ibadat itu hanya solat 5 waktu. Dan kita anggap ibadat itu hanya salat sunat malam dan sunat-sunat yang lain. Tapi tidak kita anggap mungkin zikir dan tahlil itu adalah suatu kebajikan yang terlebih di antara kebajikan-kebajikan yang lain. Karena mendapatkan suatu hal yang terlebih baik pada sesuatu yang terbaik. Mendapatkan sesuatu yang baik itu pada sesuatu yang didatangkan ridhanya Allah pada tempat tersebut.
baik pekerjaan itu pada salat maupun pekerjaan itu pada zikir ataupun pekerjaan itu pada amal ma'ruf kita sesama manusia atau pada hablum minallah. Jadi bukan suatu tempat kita mendapatkan sesuatu yang terlebih baik. Paham kira-kira? Kadang kita rajin solat malam bangun meneteskan air mata, meminta ampun kepada Allah, meminta sesuatu hajat kita. Dan kadang-kadang kebiasaan kita di saat ingin mencapai sesuatu baru kita beribadat kepada Allah. Memang ya, Jadi bukan umpama mau jualan burger atau mau jualan sesuatu. Pening kita apa cocok jualan, martabak atau burger atau apalah. Baru ya sembahyang istiqalah. Minta petunjuk burger, apa martabak. Artinya istilah ibadat kita ini ibarat pemilu. Gewaya caleg. Ada maunya dekat dengan masyarakat. Ada maunya dekat dengan dekat dengan apa? Mana? Baikkah pekerjaan demikian? Baik. Meminta petunjuk daripada Allah. Tapi janganlah kita melakukan suatu hal tersebut itu. Jangan kita meminta sesuatu kepada Allah saat kita butuhkan. Yang lagi pemilu minumnya. Jangan kita beribadat kepada Allah di saat kita menyadari kita butuh kepada Allah. Karena tiap masa, tiap waktu kita membutuhkan Allah. Benar dia. Kau mak Jadi banyak yang ditunggu, banyak yang diperlu. Dan bagi orang yang mampu mengamalkan lebih daripada 100 kali, banyak dia amalkan dalam sehari, bahkan lebih 100 kali, maka akan didatangkan oleh Allah kepadanya daripada barang yang terlebih afdal kepadanya. Kalau tadi diberikan 100 kebajikan, dihapus 100 kejahatan, bagi orang yang membaca 100 kah? Bagi orang yang membaca lebih, maka akan diberikan lebih. Maknanya seandainya kita amalkan apa yang telah kita dapatkan, kehanda teme ayat temannya mengada aja. Oh, kapalo bangunannya saraya hari ke ya? Ni kita tengok bagi jalan kita. Itu rumah siapa? Karena kenapa? Karena kita banyak terlewatkan daripada pekerjaan kita. Ni rumahnya handoff. Anak perlet ya ikut yang pulih dia. Mumpung mak pergi. Baik waktu tak rumah baru kau kata tanya kau pegang rumahnya. Dah utuh ji, pada mabih penji. Habis dia kontraktor ditanya, kamu lempok macam malam kat rumahnya. Sebenarnya gini tunggu ditanya tu mana tahu dia dapat tukang murah. Baru mana tahu. Yang sudah jelas pasti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sudah jelas diberikan faham. Kalau itu baru mana tahu ada tukangmu. Tonyo mana tahu kita dapat tukang murah. Tonku baru mana tahu dapat tanah. Tahun depan lagi mana tahu ada duit buat rumah. Tahun depan mati kita nyo. Mandang ke mana tahu. Maka jangan terlalu kita banyak menguruskan urusan. Faham? Faham? Ya, benar. Baik, mana tahu. Satu mana tahu selepas ini kita mati. Apa yang kita bawa?
Ya, unan Muhammad. Ya. Aku mana tahu. Sampai Ah, tahu ada duit beli kopi. Siap. Nah, pura maka lebih akan diberikan yang terlebih afdal. Kita kan jual alhamdulillah ni wang. Ya. Itu biasanya. Lebih maka diberikan yang teraf. Lebih dulu betul. Nah, yang masalahnya bukan demikian. Baca lebih, tulisan lebih, tanya lebih, baca kurang. Nah. Ya, bagian kita teringat. Wategop imat tungkat. Seseorang memegang tongkat. Ijak dia terdapat air dia dapat air. Baru kita tengok si fulan itu cukup alim, jalan pakai tongkat, tidak melihat kiri dan kanan, tidak mau urus-urusan orang lain, nyaman, tentram hidupnya. Nya bermangat ni. Gok mangat. Tengok-tengok orang merasa enak, tapi pun mengamal roh. Nanya baru dah kira amalan, umpama baru mengamalkan sesuatu, duduk tengah malam, mengamal tengah malam, hana weh nan. Buat draw katanya dengan buat PKI sama dengan buat tu. Artinya malam beribadat kepada Allah, harinya kita berbuat dosa kepada Allah. Baik benar. Ya. Nampak Muhammad. Zikir, mengamal amalan yang terlebih bagus, itulah amal ma'ruf nahi munkar. Ya betul. Baik ya mama, dah kira mama ni baca surat ini. Baca aja. Dia urung mama ayat 1000 dinar. Hafal ayat 1000 dinar. Habis semayang ngomong itu pilih aja Allahumma khraja wa yarzuqna itu dah ayat tetap. Habis itu baca lagi wa ma pilih aja Allahumma khraja wa yarzuqna itu dah ayat tetap. Dua mulai luk mata urau sampai keluar matahari, mandangan wa ma yatakillah aja nyu. Nah. Mau maksudnya. God. Nah, apa yang Rasulullah amalkan daripadanya? Ya tamam apa ya dokila ya Allahumma khraja wa yarzuqna itu ayat tetap. Kaja amul kami ne, boleh buah-buah. Mata dapat ku perlu daerah dulu. Bapak ngomong ya tidak halam. Ya. Nala? Halale. Ya kan orang kebanyakan kan Karena berkenalan dengan Mine udah akrab, merasa ada tanggapan satu hari karena Mine. Yang dah boleh main. Orangnya tidak ada, boleh mainnya kita pun. Bilang lagi ini. Oh enggak. Bak limen kok. Mine, boleh main boh ya. Tangkang Mine itu bak limen. Contoh maksudnya. Karena besok kalau ada bergelinting. Oh ya. Tapi gini tentu umpama kayak Mine kan. Bu Ade kalau mau ngambil apa-apa ambil aja di sini tanpa permisi. Udah diizinkan semuanya. Kecuali semua bikin sayur. Tinggal ambil aja. Kecuali bunga bikin sayur. Karena digituin. Jadi datang kita mau ambil daun temurui, mau ambil serai, itu gimana? Kalau sudah dibilang baru boleh. Nah. Jadi datang Dede, amanah kan Pak Dede. Kata Dede besok bilang lagi sama mama aja. Oh, nggak bisa. Pak Dede nggak bisa
Nggak bisa. Mama nggak bisa kan? Nah. Makanya Mine besok umum lah. Siapapun kok ada kayak gitu, siapapun tanpa permisi, tanpa izin boleh diambil. Gimana tuh? Baru boleh. Boleh. Kan yang masalahnya kita mengamal wa ma yattaqillaha, tapi perbuatan kita selalu dalam keadaan haram. Itu yang masalah. Nah, itu yang masalah. Maka tidak ada guna mengamalkan yang demikian. Bukan tidak ada guna, tidak ada hasil berguna ya. Arti berguna ada pahala saat menghafal. Nah, masuk di mangan adalah di mangan. Jangan lebih dan kurang. Kami sudah ambil satu. Paham kira-kira? Nah, maka ini adalah tugas kita. Tugas untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Kalau misalkan kita dalam kehidupan kita tidak mau mengamalkan sesuatu hal yang membawa kita kepada yang lebih baik, maka sungguh rugi di kehidupan kita. Ya. Hai rugi pada tidak mengamalkan, pada tidak melebihkan kepada yang lebih baik. Di situ letak rugi. Ya. Mama lagi urung kun. Rugi engkau ngaji. Di mana rugi orang ngaji? Orang ngaji tidak pernah rugi. Kenapa? Karena saat mulai ia beranjakkan kakinya untuk melangkah kepada tempat pengajian, sudah dicatat oleh Allah Ta'ala akan kebajikan. Nah rugi? Iya, kadang orang rugi kalau ngaji, tapi nggak ubah-ubah akal. Bukan rugi pada ngaji, tapi rugi pada tidak mengamal. Ya, betul aku. Ya. Hah? Ya, benar sih. Allah itunya. Mungkin dia nggak punya ilmu, beda. Jaga ulum keruk dan keruk. Maka itu pakai dulu, kai itu pakai. Awul. Besok malam hidup. Berarti gak ada yang mau. Mana? Aku minyak unainya. Yang dia di mau minta kata malah. Orang antar ngaji dapat pahala enggak? Dapat kan? Nah, maka dia dari pahala tadi malam ngantar minyak dia enggak naik, dosa enggak? Jangan nanya orang. pahala dapat. Dosa juga dapat. Dia sebut nama, sebut dia apa sebut merek gitu, boleh dengar. Indomie, aqua, apa boleh. Instan, air mineral gitu. Pahala ada. Dalam sebutannya nanti kau kena enggak apa-apa. Udah nanya. Dosa Dapat. Menemani suami. ibaratnya istilahnya Pak orang jauh Pak orang jauh perangkap kaku dengan guna tua. Nah, perangkap leher sendiri. Nah, ibaratnya perangkap di leher orang kita lepas. Ini bahasa Aceh itu lepak pada kuogok, puluk pada kuodrong. Nah, benar. Kalau bahasa Jamulam Sangin tu tarik gop lampu. Igop pengakai lu lampu tarik baik kah kenan dia buat lu.
Tu biar kah ajak pulang mereka bah belum guna. Ya. Halangan kujak bah kuantar. Tak ada kenderaan untuk pergi. Biar kuantar. Yang penting biarlah aku masuk dalam pung itu. Mana lah kira-kira. Unjamun kan menang ikut kan? Yang kerja urino aja jarang. Kenapa? Banyak ikut. Mak Tika kan kayak pulau kampung. Nama mereka lah. Kau dari kecil kayak pulau kampung ah? Yang minta apa yang di pulau kampung. Mama, permisi Pak Dong. Kalau deh. Bah. Dan lagi sabda Nabi SAW, ma min abdi tawadu'an fa ahsanu wudu'in thumma rafa'a farifahu ila sama'i faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh intafahat lahu abwabal jannah tamaniyatan yadkhulu min ayyaha syai'an. Artinya tiada daripada seorang hamba Allah yang mengambil air sembahyang maka membaikkan ia akan air sembahyang itu. Siapa saja yang membaikkan air sembahyang, kemudian mengangkatkan ia akan mukanya, maka mengatakan ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, malaikat membuka baginya akan segala pintu syurga yang 8. Padahal ia masuk daripada barang mana pintu yang dikehendakinya. Sudah siap ambil wudu. Datang ia sudah siap ambil wudu, terbit menghadap kiblat, jangak ke langit, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Maka membuka oleh Allah Ta'ala akan pintu syurga daripada 8 pintu. Masuk ia ke dalam surga mana barang itu lagi. Ya. Itulah mulai bilang. Kan bilang jangan ke langit. Jadi orang ini di dalam menadahkan tangan waktu makna lagi. Menadahkan. Datang enggak. Kenapa ya terbiuk dua ya ulangi ini. Mengangkatkan kepalanya. Maksud bahasanya tadi gini, udah siap Halangnya rumah. pergi keluar. Kalau tank ban mentai kun. Zaman-zaman ada lah langit itu. Hati langit di atas, melihat ke atas. Tapi dalam kamar mana ni aku? Melihat ke atas. Baca syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Tapi syaratnya membaikkan air sembahyang. Ya. Jadi waktu datu sembahyang cukup kerat-kerat pada. Bahan bah, tentang beli. Lagi ada minum air. Ni macam tu yang ni waktu anak boleh lah saja.
Jadi makna membaikkan, betulkan namanya. Umpama kita tidak mau yang sunat, perbaiki yang wajib. Ya, supaya ada hasil pahala. Nah, cok bagus sambil umpama siram masuk gosok pada bahagian kepala, gosok pada bahagian telinga berata, mengambil wudhu berkumur-kumur, baru dapat pahala. Baik bukan bermakna udah masuk air ke dalam mulut, kemudian kita ludah kembali, itu belum ada pahala. Karena yang disyaratkan dalam mulut supaya hasil pahala, kumur-kumur. Nah, lihat, copok baru ludah. Karena bukan masuk air ke dalam yang sunat dapat masuk air ke dalam hidung. Nah, dalam hidung bukan ambil air kilat kan. Tapi dibancit, ambil, tarik. Istimsyak namanya. Nah, itu pun memang kamu yang ubud-ubud hidung menurut ubud. Lagi-lagi hidung belum kadang tidur umpama apa batik ya. Apa batik aja. Ya. Ni kira-kira dalam kulah hadis dia baik dari dalam kulah dia. Baik dia tak kecok. Nampak teman-teman. Dan baru dapat pahala. Kalau hanya untuk memoles-moles, anak melumpuk pahalanya. Tarik. Nah. Keempat. Dan sudah terbukti keampuhannya. Ya. Cerita ada sama cerita. Masa dilihat ada seseorang yang tidak ada fungsi lagi hidungnya. Ya mubat habis di hati, ya mubat habis duit jutaan. Batai giran istimsyak, boleh hidungnya rupanya. Yang pegah pun berapa pun. Mungkin kaya nak merumpau. Batai dokter jutaan lebih. Anehnya, di saat sudah sembuh, tidak dibuat lagi. Mana dibayarnya? Murah kan ilmu? Murah enggak? Mengamalkan yang berat. Ya. Padahal ilmu Allah Ta'ala, kalau misalkan dibandingkan dengan ilmu dokter, sangat mahal ilmu Allah. Kenapa? Karena kesembuhannya. Mama 4 tahun nggak ada rasa. Ya. Angus, mau bawa tai. Lega? Macam jiran boleh? Saya bayar piro? Dia sekarang COVID katanya. Dan Medan. Ya. Sembuhnya istimsak. Itu yang sudah ampuh, artinya sudah terbukti jadi obat. Tapi ya itulah, pertama kita mau serius kita membuat karena harapan kita untuk kesembuhan. Ya, Muhammad. Ya. Dan jauh daripada penyakit sinusitis. Dalam mengambil air sembahyang, semua ada aturan. Dalam beribadat, semua ada aturan. Nah, gampang ya. Nah. Dan kemudian setelah daripada bersemayang, diperintahkan, disunatkan tengah-tengah malam menangis dengan meminta apa tujuannya? Supaya mata kita terang, dengan mengeluarkan kotoran-kotoran. Diputubir kotoran le air mata, maka terang mata. Hana menyelimuti mata oleh kotor, tubir mendung kotorannya. Kita malas menangis malam. Panjang daki kita nyo, wate kaicu harga tu. Ya, nah yang malim, pama ada dah siap dimalingin,
Namanya begitu ya Allah, mandu-mandunya lu surah Ba'drong ya Allah. Kusurahkan padamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan Engkau yang kuasa ya Allah. Watai kau berhiju dah serah ke Allah. Apa belum? Nah, watai kau tutung gede. Watai umpama nanuhun kai pok ati-ati dua watai behun. La haula wala quwata illa billah. Sabab nuhun kajak langkung. Atau nuhun kajak langkung. Kalau enggak ada la haula wala quwata illa billah. Ya. Awal ya. Ya. Ketika kita dia baru diingat. Maka jangan seperti itu. Selagi ada diberikan kesehatan dan mampu kita untuk melakukan, jangan sampai tidak kita tinggal. Jangan sampai tidak kita lakukan. Ya. Kan mudah bacaannya kan mudah bacaannya. Bahkan syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehari 5 kali kita pasti berwudu. Karena semayang sehari 5 kali, sehari semalam 5 kali. 5 kali terbaca. Kadang-kadang utara ya, utaranya harus diingat baca. Kadang-kadang tinggal doa baca. Teringat, malas malas baca. Kau baca mana dah? Bisa baca? Iya, nanti baca? Ya, nanti sering. Semua baca tu dengan dulu. Nanti itu mana? Itu. Kita ganja. Itu makan tujuh hari ini. Tak beramah tu. Tapi mudrek beda. Doa sekarang dua. Anda betul. Pakakun. Maka kunjut hari ini. Nak tahu berkunjut kan? Ada yang baca? Ya. Kunjut tu pun nak baca? Hah? Apa cikgu di mana-mana? Cikgu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ja'alni minat tawwabin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Pada dari kan lah yakin ke hanapan baca lah. Kayak Muhammad Nazar atau baca. Nah, dia pun. Ada lagi. Ya. Ketika Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Sudah mudah. Nah. Haji orang sudah ada faham? Nah. Tapi ada tambah tapi hanya buka pintu buka kurang ni. Nah. Tetap bukakan pintu syurga sampai gelas. Masuk ya beramanah kau pendaki. Ada tim ni yang buat pendamu juga. Karena masuk syurga. Ya. Enggak payah kan masuk syurga? Enggak. Artinya lubang kita, peluang kita untuk masuk sudah kita lalui. Peluang kita untuk mendapatkan keridhaan Allah telah kita lakukan. Walau belum kita dapatkan.
Hari ini tidak kita lakukan, tidak merasa menyesal. Tapi bila mana sedikit lagi poin yang harus kita dapatkan untuk bisa masuk surga, itulah baru menyesal. BOT kebajikan, sikit lagi kebajikan kita. Dengan kebajikan sedikit yang tertambah, masuklah surga. Seandainya benar, baru kita lagi ibarat kita nyawa nekik kawan. Sikit lagi tidak cukup uang untuk membeli sesuatu. Tayak 5 million kain ini. Kadang tersimpan uang-uang lama. Begitu juga dengan amal. Karena ditimbangkan amal kebajikan dan ditimbangkan amal kejahatan. Bila mana banyak amal kejahatan, masuk neraka. Bila mana banyak amal kebajikan, masuk syurga. Ada tinggal tetap dia pipa ke dia tang dulu. Karena kita diragukan akan kebajikannya kurang. Karena lalai tengok-tengoknya. Maka terjadi kurangnya aduh sibuk membuat blog. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disuruhkan oleh agama, apa yang diperintahkan oleh Rasul, coba kita perbuatkan. Seumpama disuruh baca umpama tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sehari 100 kali. Tahu tak? Ditulis kebajikan 100 kebajikan, dihapus 100 kejahatan, diberikan pahala daripadanya itu dengan memerdekakan pahala 10 orang Nampak? Maka jangan kita lewatkan begitu saja. Coba kita akrabkan diri kita dengan beramal, dengan sesuatu daripada zikir, dengan sesuatu daripada tahlil, supaya mulut kita terbiasa dengan kebajikan, supaya hati kita lengket kebajikan, mudah merempuk ilmu, supaya mudah kita mengamalkan ilmu. Baru mangat istilahnya untuk masuk ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan, mudah dicerna oleh pikiran, mudah dicerna oleh hati, mudah dilakukan oleh anggota. Tapi kalau misalkan yang telah dapat tidak kita amalkan, maka yang lain pun akan menghilang. Paham kira-kira? Ilmu yang kana hana damaikan, maka yang lain pun susah kita dapat. Ada kira yang mau dipertanyakan, boleh dipertanyakan kembali. Kalau tidak ada, kita padai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi raji'un bil ma'arif. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Habis.